Halo, anak-anak semua sudah siap belajar kan? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting untuk membuat kalimat bahasa Inggris kita lebih jelas dan menarik, yaitu urutan kata sifat atau adjective order. Siapa nih yang suka cerita atau mendeskripsikan sesuatu? Misalnya cerita tentang hewan kesukaan kamu, atau deskripsikan rumahmu, atau mainanmu. Kamu pasti sering menggunakan kata sifat kan? Tapi tahukah kamu ya anak-anak, di bahasa Inggris kata sifat tidak bisa kita letakkan sembarangan loh. Ada urutan khusus yang harus kita ikuti supaya kalimatnya benar dan terdengar natural. Apa yang dimaksud urutan kata sifat? Jadi, urutan kata sifat adalah aturan tentang di mana kita harus meletakkan kata sifat ketika kita mau menggambarkan sesuatu dengan lebih dari satu kata sifat. Kalau kita menggunakan lebih dari satu kata sifat untuk satu benda atau orang yang sama, itu disebut comparative adjective ya. Nah, biar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu urutannya ya. 1. Kata sandang determiner. Yang paling pertama ya anak-anak adalah determiner atau kata sandang. Ini komponen pertama yang harus ada sebelum kata sifat lainnya. Apa aja yang termasuk determiner? Misalnya, my, her, his, your, its, their, that, these, those, a atau an, the book, a car. Sudah paham kan? 2. Quantity, kuantitas. Yang kedua adalah kata sifat yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Ini diletakkan setelah determiner. Contohnya, 2, 10, many, a few, several, dan lain-lain. Contoh, 2 books, many cars, a few friends. Mudah kan? 3. Opinion adjective, kata sifat pendapat. Yang ketiga nih adalah kata sifat yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat atau penilaian kita tentang sesuatu. Ini sangat penting ya, karena pendapat ini bisa berbeda-beda sesuai orangnya. Apa aja contohnya? Yuk kita lihat. Beautiful, indah. Handsome, tampan. Cute, lucu. Nice, baik. Good, bagus. Bad, buruk. Delicious, lezat. Expensive, mahal. Coba kita lihat contoh kalimatnya ya. This book is interesting. Buku ini menarik. The food is delicious. Makanan itu lezat. She has a beautiful dress. Dia punya gaun yang indah. Yang penting diingat ya anak-anak, opinion adjective ini menunjukkan pendapat pribadi, jadi tidak selalu benar atau salah. Misalnya kalau kamu bilang, the cake is delicious, bisa aja temanmu bilang, enaknya biasa saja kan? Karena itu tergantung selera masing-masing. Dan satu lagi, opinion adjective selalu diletakkan sebelum descriptive adjective ya. 4. Descriptive adjective, kata sifat deskriptif. Yang keempat ini nih adalah kata sifat yang menjelaskan ciri-ciri fisik atau karakteristik sesuatu secara faktual. Ada banyak jenisnya loh. A. Ukuran. Untuk menunjukkan besar atau kecilnya sesuatu. Big, besar. Small, kecil. Tall, tinggi. Short, pendek. Contoh, the elephant is big. Gajah itu besar. B. Bentuk. Untuk menunjukkan bentuk sesuatu, round, bulat, square, bis persegi, oval, lonjong. Contoh, I have a round table. Saya punya meja bundar. C. Warna. Untuk menunjukkan warna, red, merah, blue, biru, green, hijau. Contoh, she wears a red dress. Dia memakai gaun merah. D. Usia. Untuk menunjukkan umur atau seberapa lama sesuatu ada, old, tua, young, muda, new, baru. Contoh,
I bought a new laptop. Saya membeli laptop baru. A. Bahan. Untuk menunjukkan dari apa sesuatu dibuat. Wooden, kayu. Plastik, plastik. Cotton, katun. Contoh, this is a wooden chair. Ini adalah kursi kayu. F. Asal. Untuk menunjukkan dari mana sesuatu atau seseorang berasal. Japanese, Jepang. American, Amerika. Contoh, she is an Indonesian student. Dia adalah siswa Indonesia. Karakter sifat. Untuk menunjukkan karakter atau kualitas seseorang atau sesuatu. Kind, baik hati. Friendly, ramah. Honest, jujur. Contoh, my teacher is kind. Guru saya baik hati. Kalau kita menggunakan beberapa deskriptif adjektif dalam satu kalimat, urutannya juga harus diperhatikan ya. Contohnya, she has a beautiful young Indonesian friend. Dia punya teman Indonesia yang cantik dan muda. I bought a small round wooden table. Saya membeli meja kayu kecil yang berbentuk bulat. 5. Purpose of qualifier, kualifikasi. Yang terakhir nih anak-anak adalah kata sifat yang menjelaskan fungsi atau tujuan dari sesuatu. Ini diletakkan paling dekat dengan kata benda yang dideskripsikan. Contohnya, vending machine, mesin penjual otomatis. Painting brush, kuas melukis. Sports uniform, seragam olahraga. Tabel urutan kata sifat. Kalau masih bingung, kita bisa lihat tabel ini ya. Contoh urutan kata sifat. Mari kita lihat contoh kalimatnya ya anak-anak. I got a huge wooden wall cupboard made for my sister's new house. Saya membuat lemari dinding kayu yang sangat besar untuk rumah barunya kakak saya. Nah, anak-anak, sudah lebih paham kan tentang urutan kata sifat? Memang untuk permulaan bisa sedikit membingungkan, tapi kalau kita sering berlatih dan memperhatikan contoh-contohnya, pasti akan terbiasa dan bisa menggunakannya dengan benar ya. Kalau ada yang masih tidak jelas, boleh banget bertanya sama saya ya. Semangat terus belajarnya!